perkenalkan, nama gue Welda. Di video kali ini, gue mau sharing tentang pengalaman gue melakukan persiapan pernikahan adat Batak tahun 2021 kemarin. So, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak cincong, langsung aja ya. Jadi ceritanya, tahun 2019 kemarin, gue sama pasangan memutuskan untuk menikah di Oktober 2020. Tapi karena adanya pandemi, pada 2020 di bulan-bulan Juli kita memutuskan untuk mengundur pernikahannya di Februari 2021. Jadi persiapan ini udah kita lakukan dari akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah uang, fulus hepek. Nah, ini kita harus nentuin sama pasangan kita, sumber dananya itu mau dari mana? Mau dibantu orang tua kah? Sumber dananya mau dari kita berdua kah? Dan budgetnya itu mau maksimal di angka berapa? Kalau kita udah tahu budget kita ada berapa, maka akan gampang untuk menyusun anggarannya. So, gue memutuskan sama pasangan gue untuk mengeluarkan dana tidak lebih dari 300 juta untuk melangsungkan pernikahan di Jakarta yang menurut kita sih mahal. Gitu. Tapi atas pertimbangan dua keluarga, ini memutuskan di Jakarta aja pernikahannya, biarpun calon pasangan saya adalah orang Medan. Yang pertama adalah venue. Untuk memilih venue, itu kita harus tahu dulu yang mau diundang itu berapa orang. Nah, waktu itu kita sama suami sih mutusinnya untuk gak banyak-banyak, 800 sampai 1000 orang. Untuk orang Batak sih itu gak banyak ya, gitu. Nah, kemudian lokasinya, kita mau di gereja mana? Kita nggak mau gerejanya ada di mana, gedungnya ada di mana. Jadi jauh habis waktu di jalan gitu. Nah, karena kebetulan kita gerejanya ada di HKBP Pulau Asem, jadi kita mencari gedung yang dekat-dekat dengan situ. Ketemulah gedung pertemuan Pertamina yang di Cempaka Putih. Itu harganya waktu kita booking itu masih sekitaran 25 juta. Untuk tahun sekarang gue benar-benar nggak tahu harganya udah berapa ya. Gitu. Terus kemudian kalau udah booking, yang perlu kita tanyakan adalah rekanan dari gedung itu. Itu sangat membantu untuk mengurangi biaya-biaya. Karena biasanya kalau nggak rekanan itu sih akan ada charge gitu ya kalau kita vendornya nggak pakai vendor rekanan. Kebetulan banget beruntungnya gue dan pasangan memilih gedung itu tidak ada rekanan, tidak ada biaya charge. Kecuali untuk catering. Tapi kebetulan daftar rekanan di cateringnya tidak ada catering dari yang gue mau. Jadi pada saat itu gue mau memakai catering temen dari mak gue, yaitu Tobasa yang ada di Senen. Jadi gue berani untuk bayar charge-nya gitu. Yang selanjutnya yang gue lakuin adalah join PAB. Mungkin cewek-cewek Batak udah banyak yang tahu ya PAB itu apa. Itu kayak suatu grup kumpulan cewek-cewek Batak ataupun non Batak yang ingin melangsungkan adat pernikahan adat Batak maksud gue. Jadi di situ kita berbagi, kemudian ngasih review, sharing, ada ngasih referensi yang murah segala macam. Itu ngebantu gue banget untuk memilih vendor-vendor yang tepat buat gue dan sesuai dengan budget gue. Selanjutnya catering. Catering ini karena kalau Batak itu nggak spesifik ya, karena ada yang mau pakai babi, ya non halal gitu. Jadi cateringnya nggak bisa sembarangan. Ketika kamu udah milih catering, tanya apakah catering itu menyediakan makanan-makanan non halal, karena kita kan punya teman-teman juga yang nggak bisa makan babi gitu ya. Nah kebetulan karena catering Tobasa ini tidak menyediakan catering non halal, jadi gue pakai catering Nyonya Hendrawan. Karena pada saat itu gue melangsungkan pernikahannya pada saat pandemi, jadi semuanya itu nasi kotak, jadi menggampangkan gue untuk memilih catering gitu. Jadi gue pilih Nyonya Hendrawan karena rekomendasi dari saudara gue, udah enak, murah lagi gitu. Selanjutnya adalah makeup artist dan hairdo. Ini tuh untuk pengantin Batak tuh agak khusus karena adatnya itu ada yang sortali, sanggulnya harus yang kayak gimana gitu. Gue sih pilih MUA yang udah biasa megang pengantin Batak. Kebetulan gue punya teman MUA dari Bali G dan hasil tangannya bagus. Namanya Sanjuan. Jadi langsung gue nggak pakai babi bu lihat-lihat vendor-vendor makeup lainnya gitu loh. Jadi langsung gue ngubungin dia. Gue dapat harga temen, dapat bonusan, dan untuk makeup Batak itu enaknya udah termasuk sama hand bouquet,
terus kemudian baby breath, sortali yang ada di kepala, buat yang suami juga, jadi gue nggak perlu nyewa-nyewa nyari vendor lain buat nyewa kayak gituan, kecuali itu selera ya, kamu pengen yang beda warnanya, pengen yang bagus banget, nah itu boleh kamu sewa di vendor lain gitu. Dan kebetulan harga makeup itu udah termasuk sama makeup mak gue gitu, jadi yang harus gue pikirin adalah makeup dari mertua gue. Untuk nyokap dan gue udah beres gitu. Nextnya itu adalah musik. Musik Batak ini agak khusus ya, dan banyak vendornya lah gitu. Itu juga sesuai selera, review. Kamu lihat-lihat juga di YouTube, mainnya gimana, musiknya enak nggak, kayak gitu. Tanya juga keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan. Gue waktu itu pakai Batara Guru. Nah, dapat harganya lumayan murah karena lagi-lagi tidak rekanan gitu. Selanjutnya adalah baju pengantin pria. Kebetulan tahun 2019 kemarin pasangan gue sempat survei ke pameran wedding gitu loh. Jadi dia nyari-nyari yang jas, bisa pegang bahannya. Dia pergi sama nyokapnya karena kebetulan gue ada di luar kota. Nah, memang kalau jalan sama emak-emak, nawarnya jago banget. Dari harga berapa belas juta gitu bisa nawar 10 juta, dapat 4 jas coy. Jas dia nikah, mertupol, dan 2 jas buat adiknya, dan bahannya itu juga bagus banget. Itu udah pakai tawar mampus, pakai itu waktu itu vendornya kalau nggak salah Bizdaro, bahannya bagus, cuttingannya juga bagus, dan suami gue puas. Selanjutnya baju buat kita perempuan. Nah, Batak itu nggak afdol kalau nikahnya nggak pakai kebaya, dan jarang sih gue lihat nikah Batak tuh nggak pakai kebaya gitu. Tapi kan ada keinginan pribadi gue yang pengen pemberkatan, gue tuh pengen pakai gaun deh gitu. Jadi gue ngejahitnya baju pernikahan pas adatnya doang gitu. Gue jahitnya di Ciros. Waktu itu gue udah bikin, gue janji gue nggak mau lebih dari 10 juta. Karena di luar dari itu menurut gue udah mahal aja dan nggak worth it aja rasanya gitu. Buat gue pribadi loh ya gitu. Akhirnya gue jahit di Ciros, termasuk jahit songket, ngeronce songket. Jadi gue kasih ke dia baju pernikahan nyokap, mertua gue juga ngasihnya ke Ciros. Kemudian baju untuk pemberkatannya. Tadinya gue tuh mau jahit, tapi gue males pilih-pilih bahan lagi, pilih-pilih model lagi. Jadi gue memutuskan untuk nyewa. Gue dapat yang murah, itu dengan harga kalau nggak salah 1,9 apa 2 juta gitu. Dan hasilnya buat gue udah memuaskan, udah pas dengan yang gue inginkan gitu lah ya. Selanjutnya sepatu. Biasanya sepatu itu custom. Tapi kalau kamu males custom, males pergi ke tempat sepatunya, atau nggak yakin kalau ngelihat online, ya bisa langsung ke Sogo, ke Metro, kayak gitu ya, lebih gampang. Itu banyak tuh Staccato atau apa gitu. Kalau gue kemarin kebetulan lagi lihat live-nya Langkah by Linali gitu, kalau nggak salah. Itu gue dapat sepatu diskon, sepatu wedding gitu, dari 1, berapa jadi 1 juta kurang. Kalau nggak salah 950.000 gitu. Terus ukurannya ada lagi ukuran gue, langsung happy. Udah langsung gue ambil buat sepatu pernikahan gue gitu. Dan jangan lupa perhiasan, jangan sampai kita polos. Kalau kamu gak punya perhiasan, pinjam punya emak, pinjam punya saudara gitu, jangan sampai polos-polos amat, karena kan kamu center of attention gitu, jadi perhatian semuanya ke kamu, jadi harus ciamik, berhilung-hilung gitu kalau kata orang Batak ya gitu. And nextnya adalah cincin. Cincin ini sesuai selera ya, selera kamu dan pasangan kamu. Kalau waktu itu kita nggak mau muluk-muluk toh cincin pernikahan aja gitu. Kalau cowok gue maunya yang polos aja. Kalau gue ada yang, gue agak kurang perhiasan karena agak kurang paham perhiasan gitu. Gue ada yang berlian-berliannya gitu, tapi kecil-kecil gitu loh. Karena kan gue juga pakai kerja segala macam. Gue nggak mau yang heboh-heboh aja gitu. Itu kita pesennya di Cikini, di Cikini Pusat Emas itu loh. Nah, itu tuh kamu bisa lihat banyak banget referensi, harga, bisa juga nawar, segala macem. Terus kadang tuh ada yang bonusan-bonusannya juga kayak gitu. And then undangan ini ada 2, yaitu undangan fisik dan digital. Digital tuh anak sekarang banget ya gitu. Buat teman-teman kamu yang jauh, buat rekanan-rekanan kamu yang jauh, keluarga yang jauh, daripada ongkos ya ngirim-ngirim undangan fisik kayak gitu, mendingan undangan digital. Lebih bagus juga, ada musiknya, ada foto-foto private kamu juga bisa ditaruh di situ kayak gitu. Undangan fisiknya waktu itu kita karena hektik pandemi,
Jadi kita bikinnya itu agak mepet sama waktu pernikahan. Jadi kita langsung ke pasar Tebet, langsung nanya apa yang bisa jadi dalam waktu 3 minggu gitu. Terus dia bilang soft cover. Kita nggak bisa lagi bikin yang hard cover karena itu paling tidak sebulan lebih untuk bikinnya. Oke, kita nggak masalah dengan undangan, yang penting desainnya bagus, terlihat elegan, dan ya undangan nggak dipajang-pajang juga kan sama tamu-tamu kita. Jadi ya udah, yang penting dibaca, yang penting ada tanggalnya jelas, semua cantik gitu. Kita dapat harganya 6.000 aja untuk per piece-nya. Baju orang tua harus dipikirin, hunting bajunya bareng sama hunting baju kita lah ya sekalian gitu, bareng sama waktu itu gue sama mertua sama nyokap juga, jadi biar nyesuaiin selera ya gitu. Terus dipikirin juga jahitnya di mana, uang jahitnya juga, mertua juga dipikirin ya. Selain kita mikirin nyokap, kita harus juga mikirin calon mertua kita. Songketnya mau yang pakai yang lama, atau mau pakai yang baru, sepatunya, gitu-gitu segala macam harus dipikirkan. Kemudian selain baju, sama makeupnya juga. Karena gue makeupnya bareng sama nyokap, ya berarti gue harus mikirin makeup dari calon mertua gue kan. Mau di mana, harganya berapa, kalau bisa kamu yang bayar, kamu yang take over gitu. Sebagai bentuk perhatian. Selanjutnya adalah mobil pengantin. Ini penting banget. Mobil itu kamu nggak harus sewa loh, bisa pakai mobil kamu, mobil saudara, pinjam gitu ya, atau ya rental gitu. Kalau misalnya kamu pakai mobil kamu atau kamu pakai mobil saudara kamu, harus di eh, perhatikan bunga-bunga hiasan dekor dari mobil itu. Tujuannya apa sih? Biar bagus di konten foto, video, terus misalnya biar orang-orang tahu itu tuh mobil pengantin loh, pengantinnya di dalam situ gitu. Tapi kalau misalnya kamu rental, biasanya udah sepaket sama si dekor-dekornya gitu. Nextnya adalah dekor. Nah, dekor ini aku nggak terlalu muluk-muluk sih ya, nggak terlalu banyak kemauan gitu. Jadi aku menentukan tema warnanya aja. Waktu itu aku dapat di grup PAB itu, dapat referensi kerjanya juga bagus, hasilnya juga bagus, namanya Ilmu Party. Nah, Ilmu Party itu aku pas tanya itu hubungin, harganya itu sekitaran 12 juta untuk dikasih bonus nih, kasih bonus untuk gereja dan juga gedung. Seneng dong, berarti aku nggak mikirin dekor gereja lagi ya, aku juga maunya yang simpel-simpel. Terus pas aku lihat IG-nya, aku cek-cek itu, oh, oke, ini masih oke buat aku gitu. Terus aku uh, tanya tema warnanya ada nggak ya, aku mau, aku pakai gold sama putih gitu. Terus dia bilang ada, ya udah semua beres. Dan jangan lupa ditanya perintilan apa aja sih yang dikasih ke kita, itu penting banget. Misalnya kayak tempat tupaknya ada apa enggak, terus kemudian buku tamunya, tempat angpaunya itu ditanya ya. Apakah dia ngasih taplak meja buat di meja pengantin sama orang tua, kayak gitu. Bener-bener detail ditanya apa aja. Karena nanti kalau ada kekurangan, kamu bisa cari sendiri atau minta bonus gitu. Foto dan video. Sebenarnya untuk foto dan video ini aku agak buta ya, karena nggak terlalu banyak mencari. Aku cuma lihat referensi dari anak-anak di grup PAB itu gitu. Terus kemudian aku juga mikir sama suami, kayaknya nggak usah mahal-mahal banget deh, sampai puluhan juta kayak gitu. Kita nggak terlalu penting yang kayak gitu. Yang penting bagus hasilnya. Nanti kita bisa edit-edit sendiri kayak gitu. Akhirnya kita dapat marun foto. Itu harganya sekitaran kalau nggak salah 8 juta, ke 8 juta setengah gitu. Tapi untuk wedding aja ya gitu. Oh, dapat foto, untuk foto dua videografer, satu videografer kalau nggak salah, dua yang fotografernya. Terus kemudian apa lagi ya? Apa ya? Videografer. Oh iya, sama album foto yang dicetak itu ada 2 album gitu. Nah, kita tuh nggak terlalu concern sama klip-klip yang ditaruh di IG kita gitu loh, kayak udahlah nggak penting karena lumayan harganya kalau pakai klip itu sama 2 videografer agak nambah berapa juta gitu, jadi kayak udah nggak perlu, yang penting-penting aja gitu. Nah, selanjutnya adalah ulos. Ulos ini jangan sampai lepas dari pandangan kita ya budgetnya, karena lumayan. Ulos yang agak lumayan mengeluarkan harga itu adalah ulos Hela sama ulos Pasamor. Waktu itu aku bikin di saudara, di Porsia, jadi ditenun dulu gitu, jadi kayak hamin 2 apa 3 bulan, agak lama mesennya gitu kan. Itu harganya ada kok yang dari 500.000 sampai ke 3 juta range harganya. Waktu itu aku kalau nggak salah 3 jutaan udah sama ulus pasamot gitu, dan hasilnya juga bagus. Nah, untuk ulus yang lainnya, itu kan ulus yang lainnya yang perintilan itu kan berdasarkan kesepakatan 2 keluarga. Nah, itu aku tanya nyokap,
mak gitu, berapa sih ulus yang dibutuhkan, apa aja. Nah aku belanjanya sama mama ke Senen gitu, mama yang nawar, mama lah jagonya dan itu urusannya dia gitu. Itu harga ulusnya kayak 200-an apa 150 gitu yang kecil-kecil, yang lainnya 400-500 ribu begindang. Selanjutnya adalah uang hamuliateon ke gereja. Aku baru tahu kalau ternyata uang hamuliateon ke gereja itu untuk martupol sama untuk pemberkatan itu terpisah. Dan yang laki-laki, perempuan juga formnya terpisah. Cuma form yang dikasih sama gereja aku udah jelas gitu loh, buat parhaladonya, buat pemusiknya, udah ada angka-angkanya mau kita isi berapanya gitu. Jadi jelas sama pendetanya berapa gitu. Itu tergantung keikhlasan saudara-saudara, saudari-saudari sekalian gitu. Kemudian uang terima kasih ke Raja Parhata. Tanya orang tua, tanya mertua, tanya calon suaminya. Raja Parhatanya itu ada berapa sih? Bisa jadi satu, bisa jadi dua gitu. Dan uang terima kasihnya ini diberikan beda loh buat martupol sama juga buat uh, pas adat kita gitu. Jadi beda, dipisah gitu. Nah, itu juga tergantung keikhlasan dari keluarga. Uang amplop, uang jalan-jalan, ini yang aku nggak ngira bahwa akan segede ini, guys. Uh, itu uang amplop, uang jalan-jalan, itu yang atur pecahannya berapa, ke siapa aja, ya itu orang tua, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyediakan uang dan menukarkannya. Gitu. Nah, jadi aku tanya suami berapa yang harus ditukarkan, dari pihak aku berapa yang harus ditukarkan. Itu sekitaran, kalau tidak salah, untuk kedua belah pihak kami ada menukarkan 30 juta. Itu udah termasuk spare ya, kalau misalnya ternyata nanti ada kurang tuh kan malu ya, atau nuker di tempat pada saat adat agak repot gitu. Jadi kita menyediakan spare-nya. 30 juta. Priwet. Nah, priwet ini juga tergantung kamu mau yang outdoor, mau yang indoor, mau dua-duanya, terserah kamu. Kalau waktu itu aku sama suami mau dua-duanya, jadi BM. Tapi kita nggak pakai untuk outdoornya, kita di Bali. Tapi kita nggak pakai vendor gitu loh, karena kita liburannya sama teman-teman sekalian, jadi teman-teman yang bantuin foto gitu. Ya kan foto cuma dipajang sesekali doang, ya buat diposting di IG gitu ya, sosial media, sama buat dipajang di rumah. Jadi beberapa yang bagus aja udah cukup gitu, nggak usah bagus semua gitu. Kita liburan sekalian priwet. Nah untuk indoornya kita di Jakarta, aku dapet rekomendasi dari teman, namanya di Semut Putih. Agak jauh kok, di Pamulang, tapi nggak apa-apa. Yang di Jakarta Timur, berangkat ke sana, modal ongkos, tapi murah banget, 300 ribu, foto studio gitu. Tapi kalau nggak salah, 1,5 jam. Itu cepet aja gitu. Jangan lupa sediain kostumnya, kamu mau tema apa, ada nggak kostumnya di rumah, sesuai dengan kostum yang ada di rumah, atau harus beli, itu juga tergantung kalian berdua. Kalau kemarin sih aku ada yang harus dibeli. Nextnya adalah budget buat martupol. Panjang banget ya video ini, tapi sabar, emang panjang. Mempersiapkan adat Batak itu emang panjang gitu. Kalau martupol ini yang perlu adalah uh, cateringnya, venue-nya biasanya di aula gereja juga bayar ya teman-teman. Aula gereja, terus kemudian tata ibadah pada saat pemberkatan kita harus siapkan gitu. Waktu itu aku yang nyiapin sih, sama pemberkatan sama tata ibadah buat martupol gitu. Aku yang siapin lagunya apa aja, aku edit dikit gitu. Kita juga yang cetak. Nah, selanjutnya martupol itu dekornya. Kalau waktu itu aku pakai backdrop biar murah aja gitu, karena dekor yang lebay-lebay kayak nggak penting aja gitu kan. Terus kemudian biasanya martupol itu barengan sama 3M, aku nggak lupa deh, Martonggo Raja, martupol sama apa gitu lagi ya. Nah itu udah sekalian tuh di hari itu gitu. Jangan lupa sediain snack-snacknya, makanan kecilnya, birnya gitu. Itu tuh urusan orang tua sih, waktu itu belinya di Senen semuanya. Jadi ada saudara yang ngebantu kita untuk mempersiapkan itu, bertanggung jawab atas itu gitu. PJ-nya ya gitu. Make up-nya dipersiapkan buat martupol gitu. Make up kita, orang tua. Waktu itu aku sama mertua di satu salon sih, salon yang sama gitu, cuma beda waktu di make up ini aja, sama nyokap juga gitu, biar gak ribet, bayarnya juga gitu. Dokumentasi dan video, kamu mau sekalian nggak sama pakai vendor yang sama waktu pemberkatan pernikahan adat kamu itu, sekalian biar lebih biasa sih lebih murah kalau kamu ambil paket yang sama mertupol juga gitu. Atau mau saudara yang fotoin kah, ada yang jago foto, video gitu, itu up to you guys. Honeymoon, jangan sampai lupa, jangan sampai nggak dibajetin guys.
entah itu tetap harus dibudgetin, entah itu nanti dapat uang honeymoonnya pakai uang apa namanya, uang ampau juga nggak apa-apa, tapi ditentukan kamu tuh mau kemana, harganya berapa, biar nggak offside gitu. Karena pandemi waktu itu aku sama calon memutuskan untuk ke Lombok aja, karena kita maunya yang sepi, karena pas priwet kemarin kita udah ke Bali gitu, jadi kayak Lombok aja deh gitu, menikmati hotel-hotel yang turun harga pada saat pandemi tapi bagus gitu. Itu waktu itu kita tidak lebih dari 10 juta ininya, ngebudgetinnya untuk honeymoon lokal soalnya ya. Gitu. Nah, karena aku nikahnya di pandemi, so ada hal-hal yang dipersiapkan dan lain-lainnya, yaitu sarung mic, hand sanitizer, masker, tisu yang kayak gitu-gitu. Itu ada kolom tersendiri kita persiapkan, biar jangan sampai nanti ada yang maskernya copot, malah jadi nggak pakai masker. Itu kita persiapkan hand sanitizer, sabun cuci tangan, terus kemudian face shield, dan perintilan-perintilannya itu juga harus dipikirin kalau kamu nikahnya dalam waktu dekat dan masih dalam keadaan pandemi gitu. Nah, waktu itu tamu kita itu tidak banyak, tidak sesuai sama yang kita harapkan pernikahan unpandemi, apa sih unpandemi, yang tidak pandemi gitu. Jadi tamu kita waktu itu diperbolehkannya adalah maksimal 400, 300 di dalam dan 100 di luar. Jadi kita memutuskan 300 orang untuk adat dan 100 untuk tamu nasional, kayak gitu guys. Nah, untuk cateringnya itu aku mempersiapkan cateringnya kalau nggak salah 600 box gitu ya. Misalnya dibagi-bagi sisanya sama penjaga, tukang bersih-bersih di sekitaran situ gitu. Jadi aku takut makanan kurang pada saat itu, jadi aku mempersiapkan 600 box gitu. Oh ya, paling penting, tanya sama catering kamu, ini terakhir nih, tanya sama catering kamu apakah bonus-bonus apa aja guys yang mau disiapin sama si cateringnya. Misalnya masih buah-buahi, makanannya dikasih apa aja, paulak-une dikasih apa aja. Karena di luar daripada yang tidak dipersiapkan sama catering, kamu harus mempersiapkannya sendiri gitu. Maksudnya mencari-cari sendiri. Misalnya kayak aku kurang paham sih ya, kayak waktu itu aku pesen juga, mak bilang namar goar sekian kilo, ikan mas sekian puluh kilo, kayak gitu. Itu pesan lagi ke catering, harganya tidak include sama paketnya, kayak gitu. Sama dia ngasih birnya berapa, ngasih snacknya itu lapetnya berapa. Aku banyak tambahan bir, lapet, makanan-makanan dari pasar pagi Senin kayak gitu juga banyak. Jadi agak boncos di situ karena kita harus ngotakin sendiri buah. Nah itu buah, teh kopinya tambah apa enggak, kayak gitu-gitu. Ya lumayan agak bocor sih kemarin di situ. Dan jangan lupa kasih penanggung jawab untuk catering. Let's say sepupu kamu yang gesit banget gitu orangnya, bikin penanggung jawab. Jangan sampai orang tuh ngasal-ngasal ambil gitu loh. Jadi biarin dia untuk alur keluar masuknya, dia yang ngatur semuanya. Sepupu kamu, adik kamu, atau siapapun itu ya gitu. Gue rasa itu aja sih persiapan yang gue lakukan untuk harga pas pandeminya. Pasti pada bertanya-tanya, berapa sih ngeluarin uangnya nikah di Jakarta pada saat pandemi untuk kaum menengah ya, bukan yang, karena harga gedung juga banyak yang mahal, dekor banyak yang mahal. Ini untuk kaum menengah aja kayak gue gitu, sekitaran 230 ke 250 juta menurut gue. Itu sudah besar. Dan masih sesuai budget kita berdua, tidak melebihi budget 300 juta. Seperti itu. Untuk link budget detailnya nanti gue kasih di link di bawah ini ya. Jadi siapa tahu kamu mau lihat-lihat. Vendornya juga ada di situ. Sama nanti di videonya aku juga masukin harga-harga gedung Batak pada 2019-2020 itu berapa, harga makeup, kayak gitu ya, biar kamu bisa lihat-lihat. Oke, thank you guys sudah nonton video aku yang sangat panjang ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang Batak khususnya mempersiapkan pernikahannya dan tahu ancang-ancang harganya berapa sih, budget udah ada berapa sih, kita harus nyari berapa lagi atau mau dibantu orang tua segala macam. Gak apa-apa, gak usah malu ya, karena emang pernikahan Batak itu lumayan mahal menurut gue gitu. Dan buat kamu yang lagi mempersiapkan pernikahan, sukses ya. See you on the next video. Bye.